Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat waktu yang ada dan firman yang boleh kami baca. Tuhan pimpin kami, mohon hikmat-Mu, kerendahan hati untuk boleh dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah doa di tengah penggerapan janji, terambil dari Daniel pasal 9. Saya hanya akan bacakan ayat keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, ada kalanya kita membaca janji Tuhan dan berpikir, kalau begitu saya hanya perlu menunggu. Namun berbeda dengan Daniel. Daniel mengajarkan hal yang berbeda. Dia tidak duduk pasif menunggu janji Allah digenapi. Dia berlutut, dia berdoa supaya janji itu terwujud. Dari kitab Nabi Yeremia, Daniel mengetahui bahwa masa pembuangan di Babel akan berlangsung selama 70 tahun. Artinya, waktunya hampir tiba bagi umat Allah untuk dipulihkan dan kembali ke Yerusalem. Namun, alih-alih bersantai menunggu, Daniel menghadap Allah dengan doa, permohonan, berpuasa, mengenakan kain kabung, dan abu. Ia tahu janji Allah bukanlah alasan untuk berhenti berdoa, justru menjadi alasan untuk berdoa lebih sungguh-sungguh. Doa Daniel bukan sekadar permohonan agar penderitaan berakhir, tapi pengakuan yang dalam akan dosa bangsanya. Ia berkata, kami telah berbuat dosa dan salah. Pernyataan ini luar biasa karena diucapkan oleh seorang yang hidup benar. Dan ia menempatkan diri sebagai bagian dari umat yang berdosa. Inilah kerendahan hati seorang pendoa sejati yang berdiri di antara Allah yang kudus dan umat yang berdosa, serta mewakili umat memohon belas kasihan. Lalu Allah menjawab melalui malaikat Gabriel. Allah menyingkapkan rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar mengembalikan umat Allah dari pembuangan. Doa Daniel tentang pemulihan tanah air dijawab dengan pewahyuan tentang pemulihan seluruh dunia melalui Sang Mesias. Allah tidak hanya menjawab doa Daniel, tetapi memperluas hingga melampaui imajinasi Daniel. Raja yang tidak kelihatan sedang menyiapkan kedatangan Sang Anak Manusia yang akan menghapus dosa dan mendirikan kerajaan yang kekal. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan suatu prinsip penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu bahwa doa dan janji Allah berjalan beriringan. Allah berdaulat, tapi Ia mengundang umatnya berpartisipasi melalui doa. Iman sejati tidak berkata Allah akan melakukannya. Jadi saya tidak perlu berdoa, melainkan Allah akan melakukannya sehingga saya mau berdoa agar kehendaknya terjadi. Seringkali kita ragu-ragu untuk berdoa karena menganggap doa tidak akan mengubah apapun. Namun Daniel menunjukkan bahwa doa justru merupakan cara Allah menggenapi kehendaknya di bumi. Allah memakai doa umatnya untuk membuka jalan bagi karyanya. Bila saudara merasa janji Allah belum digenapi, saudara jangan berhenti berdoa. Ketika saudara merasa bahwa dunia tampak terlalu besar, masalah saudara terlalu berat untuk diubah, saudara belajarlah untuk berlutut. Dalam hal apa hari ini? Saudara merasa perlu datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati sebagaimana Daniel lakukan. Bukan dengan menuntut, tetapi justru dengan pengakuan, dengan penyerahan. Mau percaya, sekali lagi Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang kasih, Allah yang mendengar setiap doa kami. Dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Karena itu ajar kami melalui setiap doa-doa yang ada. Kami boleh berserah, kami mengerjakan bagian kami menyerahkan hasil kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk menerima setiap hasil yang Tuhan berikan. Karena kami percaya itu yang terbaik bagi kami untuk waktu kami. Tuhan ajar kami untuk boleh mengkalibrasi kehendak kami dengan kehendak-Mu. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.